Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang dimana di sini akan disampaikan oleh Agung Pratama, Hanifah Dwi Sila Fatilani, dan Muhammad Silahuddin Al-Mahmudi. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Hanifah Dwi Sila Fatilani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang pertama ada proses terbentuknya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Nah, ini berawal pada tanggal 7 Januari 1999 dan dilaksanakan musyawarah kerja nasional pertama oleh Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah atau yang biasa disingkat dengan JIS, dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, salah satu hasil dari musyawarah tersebut ialah perlunya dipersiapkan rancangan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya pada waktu itu Dr. Haji Suratmadji selaku Direktur Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan BPNH yang akhirnya dibentuklah tim penyusunan draft RUU tentang pengelolaan zakat. Dan tim tersebut mulai bekerja pada tanggal 6 Januari 1999 sampai dengan tanggal 2 Maret 1999, yang mana akhirnya menghasilkan draft RUU tentang pengelolaan zakat. Kemudian pada tanggal 4 Februari tahun 1999, ketika itu Menteri Agama Bapak Malik Fajar mengajukan permohonan mengenai persetujuan penyusunan RUU tentang pengelolaan zakat kepada B.J. Habibie selaku Presiden RI waktu itu dengan surat Menteri Agama, dan pada tanggal 30 April tahun 1999 permohonan tersebut itu disetujui melalui surat Menteri Sekretaris Negara RI. Setelah itu pada tanggal 23 September tahun 1999 pemerintah ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 1999 tentang pengelolaan zakat. Nah, dalam hal ini pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berupaya memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang pengelolaan zakat tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Dinas Islam dan Urusan Haji nomor J291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Nah, semua undang-undang tersebut yang telah diterbitkan ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini tentang yang pengelolaan zakat berisikan 10 bab dan 25 pasal. Dan yang kedua ini mengenai pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Nah, pengelolaan zakat yang bersifat nasional dan optimal ini setelah disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka pemerintah ini
mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat atau Basnas untuk di tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah atau Basda untuk tingkat daerah. Nah, Basnas ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2001. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 ada, yaitu Badan Zakat atau BAS, yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan lembaga amil zakat atau LAS, yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terkumpul dalam suatu ormas ataupun yayasan-yayasan. Nah, secara garis besar, Undang-Undang Zakat di atas ini memuat ketentuan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, serta handal, dan dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Di dalam Undang-Undang Zakat tersebut disebutkan pula kategori zakat yang dikenai zakat yang belum sempat terdapat pada zaman Rasulullah, ialah tentang zakat hasil pendapatan dan jasa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara MC Laudi. Sekian, terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan pembentukan Badan Amil Zakat dengan semua tingkatannya atau pasal 6 dan masyarakat untuk membuat lembaga amil zakat yaitu pasal 7. Hal tersebut menjadikan zakat semakin mudah dijangkau bagi masyarakat luas. Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 juga memuat sanksi yang jelas bagi para amil zakat yang melakukan penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengumpul serta penyalur zakat. Hal ini dapat menjadikan umat Islam bertambah kepercayaannya dalam membayar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan atau kekurangan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang dimana pada undang-undang ini terdapat segala ketentuan mengenai pengelolaan zakat mulai dari sebelum kemerdekaan hingga sampai kemerdekaan. Dan pada sebelum kemerdekaan, pada tahun 1958, di era penjajahan ini, pemerintah kolonial berusaha untuk netral dan tidak campur tangan kebijakan mereka ini untuk mendukung ketidakpuasan rakyat kepada pengelolaan zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Di tahun 1866, tahun 1893, 1905, hingga setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1991. Pada masa ini dikeluarkan surat edaran pemerintah nomor A817367 pada tanggal 8 Desember tentang pengelolaan zakat. Tahun 1964, pada tahun ini Departemen Agama menyusun RUU tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah mengganti undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan pengumpulan serta pembentukan Baitul Mal. Akan tetapi belum bisa diajukan ke DPR waktu itu. Hingga 1967, 1968, 1969, 1984 atau 1985, hingga pada akhirnya yaitu 1999, akhirnya di mana di masa inilah muncul suatu undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pada undang-undang ini terdapat
kelemahan sehingga terjadinya penyempurnaan oleh undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011, yang dimana kelemahan atau kekurangan pada Undang-Undang 38 ini, dan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23, bahwasanya pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanya menjelaskan pengertian zakat, sedang undang-undang yang baru tersebut, yang nomor 23, terdapat penjelasan infak dan sedekah. Yang kemudian pada Undang-Undang 38 nomor tahun 1999 juga asas-asas pengelolaan zakat yang disebutkan hanya sedikit. Sedangkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 terdapat tambahan asas-asas lain. Yang kemudian berkaitan dengan pembentukan lembaga pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lebih menjelaskan bagaimana cara pembentukan lembaga pengelolaan zakat, lalu fungsi lembaga tersebut, dan struktur keanggotaan dari lembaga pengelolaan zakat tersebut. Lalu syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin berada di lembaga tersebut, serta bagaimana sistem pemberhentian anggota lembaga tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang hanya menjelaskan secara umum saja. Yang kemudian yaitu tentang ketentuan pidana. Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanya menyebutkan satu sanksi saja. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Undang-Undang 23 tersebut terdapat 3 sanksi, sehingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terjadi penyempurnaan atau pencabutan sehingga diganti oleh Undang-Undang Tahun Nomor 23 Tahun 2011. Sekian dari saya. Kemudian tentang partisipasi masyarakat akan dijelaskan oleh Muhammad Silahuddin. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan materinya. Ini materinya tentang partisipasi masyarakat. Rumusan akhir pasal-pasal undang-undang hasil amandemen yang menyatakan pengelolaan LAZ memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diatur agar tidak dapat berseberangan dengan tujuan pengelolaan tunggal. Penyusun draft memahami bahwa peluang yang sama besar seperti pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menimbulkan kesulitan bagi proses pengendalian. Masyarakat melalui LAZ ditempatkan sebagai supporting dari keseluruhan proses. Undang-undang mengatur dengan rinci pembentukan dan pengelolaan Basnas di semua tingkatan. Sementara pembentukan LAZ diatur dalam satu pasal, berlaku umum dengan tidak menyebutkan adanya tingkatan. Partisipasi dengan bentuk pengelolaan harus memenuhi serangkaian prosedur yang secara teknis memastikan hadirnya akuntabilitas implikasinya. Meski dimungkinkan akan ada seleksi untuk memperoleh izin mendirikan LAZ. LAZ juga berhubungan dengan Basnas dalam hampir seluruh aspek operasional, utamanya pembentukan dan pelaporan. Undang-undang juga menegaskan manfaat partisipasi masyarakat. Seluruh zakat yang dibayarkan kepada akan mengurangi page 13 penghasilan kena pajak berdasarkan resi yang diterima dari Basnas atau LAS. Jadi kesimpulannya dari materi ini, pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional 1, Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak, Sodaqah atau ZIS, dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden B.J. Habibie, Bahrudin Yusuf Habibie. Salah satu hasil musyawarah tersebut ialah perlunya dipersiapkan
Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan pembentukan Badan Amil Zakat. Dan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 juga memiliki kelemahan atau kekurangan yang tadi sudah dijelaskan, hingga terjadinya penyempurnaan atau pencabut, hingga akhirnya pada saat ini bahwasanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut disempurnakan atau dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 9, yaitu Agung Pratama, Mbak Hanifah, dan Muhammad Silahuddin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.